Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat datang di live Cicat Flip English Pare. Kali ini kita akan mengundang salah satu award di LPDP 2001 ya. Jadi namanya Kak HJ. Kak HJ ini terterima LPDP 2021 di batch 1. Nah, buat kamu yang lagi apply LPDP di batch 2, sekarang sudah ada pengumuman ya, nanti TBS ya, ada seleksi TBS tanggal 11 sampai tanggal 13, semoga lancar. Dan sambil menunggu teman-teman sudah ada jadwalnya, kita kulik dengan Kak HJ untuk mewawancarai gimana sih trik-trik dari Kak HJ untuk dapat lolos di beasiswa LPDP. Dan BTW Kak HJ ini adalah award di LPDP luar negeri ya. Targetnya adalah di Belanda. Nanti kita kulik lebih dalam lagi. Ini Kak HJ-nya sudah bergabung. Saya Kak HJ boleh minta bergabung. Oke. Okay. Halo Kak HJ. Halo, Sebelumnya suara saya jelas nggak nih Kak? jelas jelas jelas. Jelas. Oke, alhamdulillah. Uh, Oke, sebelumnya nih, Sleepers semuanya perkenalkan Kak HJ ini adalah salah satu award di LPDP 2021, batch 1 ya Kak HJ ya? Iya, batch 1. Oke, sebelumnya boleh dong kenalin dari Kak HJ dulu, dari background Kak HJ, terus sekarang kesibukannya ngapain aja, dan bisa diceritakan sedikit tentang LPDP 2021 yang batch satunya. Perkenalin sahabat Flippers ya, Flippers. Nama Iya. saya Haji Fajrul Sidik, tapi kalian bisa panggil saya HJ. Uh, saya alumni Universitas Riau di Pekanbaru. Mungkin ada dari teman-teman yang sama-sama berasal dari Riau ataupun dari universitas yang sama. Kemudian saya dari jurusan agroteknologi, jadi saya Fakultas Pertanian. Saya daftar LPDP batch 1 gelombang yang tanpa LOA. Dan alhamdulillah lolos untuk LPDP batch 1 tujuan Belanda. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya nih Kak HJ, persiapannya dari kapan sih Kak HJ untuk menyiapkan LPDP ini? Kalau bicara tentang persiapan, kalau secara umum tuh persiapannya pastinya dari awal masuk kuliah ya, karena kita udah harus nyiapin CV kan, Hmm. kemudian juga harus ikut organisasi untuk ngebentuk diri juga, kemudian ikut berbagai kompetisi yang memang sifatnya mendukung untuk kitanya gimana jadi lebih baik. Jadi kalau secara umum mungkin dari awal kuliah, jadi prepare-nya jadinya panjang ya, jadi kayak sekitar 4 tahun, 3 tahun setengah kalau secara umum. Tapi kalau secara Wah, khusus sih kita daftar LPDP itu kan setelah selesai kuliah ya, setelah wisuda gitu. Jadi mungkin persiapan khususnya paling siapin TOEFL paling karena itu salah satu persyaratan yang wajib ada di LPDP yang mungkin selama kuliah itu kita belum dapat itu adalah TOEFL. Paling ya siapin TOEFL sekitar 2 bulanan gitu sebelum daftar LPDP. 2 bulanan, wah luar biasa. Berarti Kak HJ ini untuk apply LPDP-nya pakai TOEFL, betul ya? Iya, pakai TOEFL karena kebetulan saya kan daftarnya jalur afirmasi ya, jadi masih boleh pakai TOEFL. Jadi mungkin teman-teman sekalian juga saya kemarin baca persyaratan untuk 2021 itu di LPDP agak kaget karena untuk tahun-tahun sebelumnya dari 2019 ke bawah gitu. Jadi itu untuk jalur reguler, afirmasi ataupun targeted itu kan ada 3 jalur. Nah, itu tuh masih boleh untuk luar negeri itu pakai TOEFL Oh, ITP gitu, masih boleh gitu. Tapi untuk di tahun 2021 kebetulan saya nyiapinnya ITP dan saya nggak terlalu ngeh ke persyaratan. Saya kira nggak bakalan beda jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ternyata itu ITP udah nggak bisa diterima lagi kecuali untuk betul. jalur afirmasi gitu. Nah, untungnya saya bisa masuk di jalur afirmasi gitu. Sekarang yang diterima kan IELTS atau enggak tuh TOEFL IBT gitu. Jadi Betul, itu sih. betul. Sekadar informasi, benar banget kata Kak HJ bahwa LPDP di 2021 ini uniknya adalah kalau sebelumnya itu LPDP untuk luar negeri bisa memakai TOEFL yang Kak HJ ya. Kalau untuk reguler itu dulu 550, kalau afirmasi itu 500. Nah, kalau Kak HJ kemarin syarat TOEFL-nya berapa tuh untuk afirmasi luar negeri ya? Untuk afirmasi luar negeri kalau sebelumnya kan 500 ya.
tahun Mm-mm. 2021 itu naik jadi 525 kalau nggak salah, 525. Kalau tidak salah ya, Wah, saya agak ragu. wow, lumayan juga ya teman-teman. Jadi kalau dulu kalau untuk afirmasi cukup 500 kalau nggak salah ya 500 kalau dalam negeri itu afirmasi kalau nggak salah 400-an 400-an jadi kan mudah banget kalau 400 insya Allah sih belajar 1 bulan aja walaupun belum belum punya basic TOEFL itu insya Allah bisa kalau 400 tapi kalau sekarang tuh luar negeri jadi fokusin aja kalau mau luar negeri ke IELTS ya Kak HJ ya. Ya. Atau kalau kalian mau IELTS atau TOEFL IBT juga nggak masalah. Tapi saya kalau prefer ke IELTS sih, kayaknya lebih ini. Tapi nggak tahu ya, tergantung persepsi teman-teman masing-masing kan enaknya lebih di mana gitu. Betul, betul. Oke. Boleh spill nggak sih, Kak, tahapan LPDP 2021 ini apa aja sih? Karena kan teman-teman di sini saya yakin ada yang daftar LPDP 2021 termasuk saya nih. Dari tiga, tiga apa namanya? Tiga seleksi kalau nggak salah ya, Kak Aje ya. Tiga tahap. Mm-mm. Oke, boleh di-spill dari Kak Aje dong untuk LPDP 2021. Jadi untuk LPDP 2021 ini ada 3 tahap seperti tahap pada umumnya, itu ada seleksi administrasi, terus ada TBS, tes bakat skolastik, kemudian terakhir wawancara. Paling yang bedain daripada tahun sebelumnya, sekarang kan sistemnya karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ya, jadi sistemnya online semua, jadi teman-teman tesnya dari rumah masing-masing. Terus paling kalau dari tahap seleksi yang beda itu di wawancara kebangsaan. Wawancara kebangsaan itu dulu ada dan masuk Heeh. penilaian di akhir. Nah, kalau di 2021 kemarin dan di 2019 yang khusus untuk PTUD itu udah Hmm. berubah. Jadi wawasan kebangsaan itu nggak ada wawancara lagi, tapi dalam bentuk soal yang digabung ke TBS, tes bakat skolastik di tahap digabung ke situ. Nah, untuk wawasan kebangsaan ini soal dalam bentuk multiple choice gitu, kita pilih A B C D E gitu. Nah, ini tidak masuk dalam penilaian TBS, tapi dia menjadi salah satu kriteria nanti yang dilihat ketika wawancara kayak gitu. Kemudian kalau untuk bakat skolastiknya sendiri, itu yang teman-teman nanti ujian ya tanggal 11 sampai 13 itu Ya, betul. sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi cerita sedikit ya. Jadi tahun sebelumnya Boleh. itu kan soal-soalnya itu ada 3 ya, ada kuantitatif, ada penalaran, sama ada verbal gitu. Nah, jenis verbalnya itu ada antonim, ada sinonim, dan lain-lain sebagainya. Saya tuh udah belajar dari grup-grup di Telegram. Mungkin teman-teman sekalian kalau pengen belajar gabung di grup-grup Telegram itu banyak banget yang ngasih soal dan ngasih penyelesaiannya banyak banget yang baik di sana. Dan saya sangat tertolong juga di sana. Nah, itu banyak sinonim dan antonim. Jadi saya tuh udah ngafalin sinonim antonim itu sampai ratusan kayak gitu. Iya. Ini. Karena kayak bocoran dari tahun-tahun sebelumnya jenis soalnya seperti itu. Ternyata waktu keluar tahun 2021 itu tidak ada sinonim dan antonim itu sama sekali tidak keluar. Jadi yang keluar Betul. itu kayak analogi 2 kata, kayak contohnya kayak singa karnivora sama dengan apa kayak gitu. Dan keluar yang kayak gitu. Terus ada kayak penalaran. Tes penalaran ini baru, termasuk baru. Jadi dia ngasih soal dan diikuti dengan 2 pernyataan A dan B. Nanti dia nanya apakah dengan soal ini bisa dijawab cukup dengan pernyataan satu aja, atau pernyataan dua aja, atau harus keduanya, atau salah Kutip satunya, atau standar kan dua-duanya ada. nggak bisa, kayak gitu. Iya, betul. Jadi itu kan baru banget ya. Jadi saya cukup kaget. Jadi jujur kemarin waktu soal TBS itu saya soal pertama itu kayak hampir 5 menitan, hampir 5 menit, 5 menit ngerjainnya kayak, hah gitu. Jadi kayak kaget gitu. Jadi mungkin pelajaran buat Wow. teman-teman kalian belajar untuk tes-tes itu dari soal-soal sebelumnya juga mungkin baca-baca yang lain juga gitu. Jadi kayak persiapannya lebih luas kayak gitu. Betul, betul. Jadi emang apa kemarin kan saya juga ikut webinarnya Kak HJ nih dari mata Garuda Riau kalau nggak salah ya dari Ya, Riau kan. dari Nah ya. itu kan Kak HJ juga sempat memberikan materi tentang TBS ya, tentang TBS. Nah itu kan agak berbeda kita pakai aplikasi dari LPDP ya, aku suruh download dulu aplikasi gitu. Terus habis itu gimana sih Kak HJ bisa apa namanya tenang karena kan apa ya kan ini online terus belum lagi kendala sinyal atau apa itu persiapan Kak Haji itu kayak gimana untuk mempersiapkan itu. Jadi dari LPDP sendiri itu kita tes TBS itu pakai aplikasi namanya Exam Browser. Ah, ya Jadi nanti betul.
bakalan dapat email dari LPDP masuk ke email kalian masing-masing. Nanti di situ dikirim linknya itu isinya link untuk download Exam Browser. Tapi itu nanti mungkin teman-teman udah pada dapat kali ya, karena udah keluar jadwalnya ya, udah pada Betul. dapat itu email itu. Nah di situ nanti itu ada guide-nya, ada cara-caranya itu gimana aja untuk installnya dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama itu kan wajib teman-teman cek dulu adalah kecepatan internet di tempat kalian akan melaksanakan ujian, itu wajib banget. Jadi kalau seandainya internetnya kencang mungkin kalian bisa aman. Kalau internetnya agak agak kencang, kadang enggak, kadang iya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa cari tempat lain yang emang udah internetnya itu kencang kayak gitu. Jadi itu pertama sih, karena kalau kita tesnya online itu yang paling bermasalah adalah sinyal pastinya kayak gitu. Terus itu sih, terus sama kalau di LPDP paling kita butuh eh, laptop ya, laptopnya itu dia sesuai dengan spesifikasi LPDP-nya, jadi silakan dibaca. Jadi kebetulan kemarin saya juga ternyata laptop saya tidak memenuhi kualifikasi untuk tes, jadi saya minjem ke teman saya yang laptopnya memenuhi kualifikasi. Jadi silakan itu dicek dulu, diikuti panduannya ada, nanti teman-teman silakan kalau ternyata nggak bisa silakan cari pinjem laptop temannya. Kalau kalau ternyata mampu beli, kalau beli baru ya silahkan beli baru gitu. Tapi kalau enggak ya silahkan pinjam, kan ada teman gitu. Itu sih paling Betul. Mbak. Nggak apa-apa demi LPDP beli laptop baru ya Kak Haji. Iya, oke. Menurut Kak Haji nih yang paling sulit di TBS itu apa? Karena kan memang benar kata Kak Haji itu yang 2021 tuh bener karena mungkin online ya Kak Haji ya. Jadi soalnya lumayan. Jadi benar-benar kayak apa namanya? Dari diri kita sendiri gitu loh, kayak penalaran umum itu kan, penalaran umum yang ada bacaannya banyak, terus ada tabelnya. Itu kan kita sendiri yang membaca gitu, terus ada Iya. beberapa pertanyaan. Iya kan, bener kan Kak Haji ya? Terus kayak Mhm. kecukupan data itu benar-benar baru banget. Tapi ternyata itu untuk anak-anak yang sudah UTBK nggak kaget. Tapi kalau bagi kita yang lulusan yang sudah lulus gitu ya, kan dulu belum ada kalau SBMPTN saya sendiri pun belum ada waktu itu untuk kecukupan data. Benar nggak Kak Haji? Nah Bener-bener itu yang banget. menurut Kak Haji yang paling sulit itu di mana nih Kak? Biar kita cepet prepare, biar prepare dari sekarang. Kan kalau menurut saya sih kalau bicara masalah sulit sama sulitnya sebenarnya di tahap TBS itu ada tiga ya, ada kuantitatif, ada verbal, ada penalaran. Nah itu tiga-tiga menurut saya sama-sama cukup sulit, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Kalau kalau kita sering belajar dan sering latihan ya pastinya bakalan terbiasa begitu. Paling teman-teman saya kan kalau sebelum ujian LPDP itu belajar bareng ya sama teman-teman yang sama-sama daftar LPDP juga. Ya, Kemungkinan effortnya tuh bagi kita yang bukan lulusan dari yang menghitung-hitung gitu, iya, eh, anak betul. pasti Betul. nggak terbiasa gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, pasti bisa kalau belajar. Karena kalau kita udah belajar, semuanya kelihatan mudah sih sebenarnya kayak gitu. Em, Paling kalau menurut saya susah sih enggak. Cuma kita itu karena dibatasi sama waktu tadi gitu. Oke. Jadi kita tuh kayak berpacu dengan waktu gitu. Nah, soalnya kayak seandainya ini waktunya nambah 30 menit ini saya selesai nih gitu. Tapi ternyata waktunya tuh Oke. enggak sampai segitu. Jadi kalau saya kemarin soal kuantitatif itu ada 24 atau 25 gitu. Jadi saya ngerjain soal tuh, saya nggak mau ada bawah tekanan, jadi saya kerjain terus. Dan saya itu berhenti di nomor 18. Jadi nggak ada sempet kayak ngeklik-klik-klik gitu. Mana tahu ada yang betul, kan biasanya kalau detik-detik terakhir kayak gitu kan. Ya udah diklik aja deh semua, mana tahu ada yang betul di sisanya. Nah, saya tuh benar-benar berhenti di nomor 18. Jadi Bahwa 18 saya udah kerjain, jadi langsung iya. dia tutup gitu. Karena udah habis waktunya gitu. Jadi saya cuma ngerjain 18 soal dari jumlah total soalnya itu 24 atau 25 gitu. Paling Waduh, gitu kalau saya latihan bagusnya teman-teman sekalian latihannya tuh pakai waktu sekalian. iya. Benar 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 banget. Iya. Sampai 18 ya. Lumayan juga iya. Fokus di 18 soal abis itu iya memang kan ya kalau setelah waktunya selesai itu langsung ganti apa namanya Kak? Ganti sectionnya yang kayak kan ada Ya, 3 kalau nggak salah ya. Langsung ya, ganti section gitu ya Kak ya. sebenarnya Oh, 4 ya, 4. Cuma 3 4. yang dinilai. Yang satu tuh yang wawasan kebangsaan, tapi itu kan tidak masuk dalam penilaian, tapi masuk dalam pertimbangan gitu. Oke, iya betul betul. Jadi untuk TBS sendiri teman-teman jadi perlu banget
kesiapan. Dan benar kata Kak Haji itu di Telegram itu banyak. Nanti di Telegram itu pun ada link-link beberapa, dan sekarang tuh teman-teman lebih antusias Kak Haji karena kan saking sulitnya ya, saking Iya, sulitnya yang TBS sekarang itu teman-teman tuh tiap malam ada ngadain Zoom class untuk bahas hmm, soal baru gitu. Gitu. iya. Baru baru tahu yang hari ini ya, maksudnya yang section batch 2-nya. Kalau batch satunya ada nggak sih Kak aja yang kayak gitu? Ada sih kayak latihan-latihan via Zoom gitu ada. Terus kayak latihan di apa? Kayak ada yang soal yang nggak ngerti mungkin dari teman-teman di grup itu nge-screenshot gitu, terus kayak ada yang bisa bantuin nggak soal nomor ini, nomor ini, nomor ini, nah nanti dikirim di grup. Nah di Telegram itu kan membernya itu banyak banget ya, sampai 40 ribuan, Ya sampai 40 benar. ribuan, sampai 30 ribuan gitu, jadi banyak banget. Jadi pasti ada sih satu-satu teman teman baik yang dia bakalan mengerjakan, karena selain kita ngebantuin orang itu juga ngelatih kemampuan kita juga untuk menjawab soal itu kan gitu. Terus Iya. di grup Telegram itu banyak banget soal. Jadi kalau saya udah download soal di situ tuh sampai ujian tuh nggak semua soal saya selesai kerjakan karena terlalu banyaknya soal-soal yang mereka kirim di grup itu tuh banyak banget gitu. Jadi itu sih latihan. Sering latihan itu sih intinya. Siap, siap, siap Kak Haji. Next nih ke seleksi selanjutnya adalah wawancara. Nah, ada nih kemarin kan ada juga nih teman Flip yang alumni Flip yang dia sudah lolos juga di batch 1, afirmasi juga. Mr. Jeffrey namanya, dia di UK ya. Tujuannya kan di UK. Nah, dia sempat cerita kalau waktu wawancara itu ngalami kendala sinyal karena kan via Zoom ya Kak Haji ya. Iya, benar. Itu boleh diceritakan nggak kendala Kak Haji waktu wawancara, ada nggak sih Kak? Gitu. Ada, jadi waktu wawancara itu saya dapat jadwal jam 4 sore. Jadi jam 4 sore dapat jadwal. Dah di portalnya itu kan disuruh nunggu kayak 10 menit sebelum jadwal kita udah harus masuk gitu. Jadi saya kayak jam 4 kurang sudah masuk. Pakainya udah rapi, udah pakai dasi, udah pakai kemeja gitu. Udah pakai celana panjang hitam di depan laptop masuk gitu. Tapi kayak masih kayak loading gitu loh, belum di accept sama panitianya gitu. Terus kayak mikir, oh ya udah paling nanti jam 4 baru di accept. Terus sampai jam 4 belum. 4 lewat 10 belum. 4 lewat 20 belum. Jadi kayak aduh ini kenapa gitu, jaringan saya yang rusak atau gimana sistemnya gitu. Jadi kayak deg-degan sendiri. Jadi kayak udah keringetan duluan. Jadinya kayak udah bersih, udah wangi, udah basah bajunya jadinya gara-gara gugup kan kok nggak masuk-masuk padahal jadwalnya jam 4 gitu. Akhirnya masuk saya buat bantuan di LPDP, bantuan LPDP ada, mungkin teman-teman sekalian bisa di sana cek di Google-nya atau cek di websitenya, bantuan LPDP ada di sana. Jadi saya buat bantuan di sana kok jadwal saya jam 4 tapi saya sekarang udah jam 4 lewat 30 dan saya belum masuk-masuk kayak gitu. Apakah jadwal saya Oh, diundur atau gimana kayak gitu. Akhirnya ternyata saya tunggu deh karena kalau dari bantuan LPDP itu walaupun cepat gitu kan, cepat tanggap tapi butuh kayak beberapa waktu gitu, nggak langsung dijawab gitu. Tapi ya tetap saya masuk lagi ke portalnya gitu. Akhirnya jam 4.50 gitu sampai jam 5 sorean itu baru di accept, baru saya masuk dan baru saya diwawancara kayak gitu. Jadi kayak 1 jam udah aja. duluan dari jam 4 molor ke jam 5 gitu. Kita udah ini duluan ini gimana gitu. Takut kena diskualifikasi atau jaringannya yang ini ternyata emang enggak karena emang dari tim ininya gitu. Dari LPDP-nya. Oke. Untuk boleh kasih gambaran nggak sih Kak Aji untuk wawancara? Kan saya pernah nih ikut wawancara online beasiswa kan. Itu kayak semua grup, misalnya ada 100 peserta nih. Dia tuh join dulu di Zoom, habis itu nanti di breakout sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, kalau di LPDP itu gimana Kak Haji? Jadi di LPDP itu kita nggak tahu teman kita ujiannya jam berapa. Jadi kita masuk kita sendiri gitu. Udah ada waktu itu saya kemarin tujuannya luar negeri kan. Jadi udah ada kayak dua orang interviewer gitu, dua orang gitu dan nunggu di grup di ininya. Terus kayak tinggal gabung, oh ya halo dengan Pak HJ gitu. Jadi ya iya benar gitu. Langsung yaudah langsung gitu. Jadi kita nggak tahu teman kita siapa, nggak ada nunggu-nungguan ya kita sendiri ngadepin orang berdua kayak gitu. Oke, jadi Kak Haji sempat kalau sistemnya LPDP ini kita nunggu Zoom, terus di ACC, habis itu langsung one by one dengan interviewernya gitu ya Kak Haji?
Iya, langsung. Lumayan juga. Lumayan juga kalau apa namanya groginya, karena kan ketika kayak gitu kan kita nunggu nunggu ya, karena kan kita nggak tahu pesertanya yang diwawancara berapa gitu kan ya, terus habis itu nggak tahu sistemnya, ya udah kita berarti Kak aja sempat 1 jam, selama kurang lebih 1 jam itu di depan laptop sambil nunggu di ACC gitu ya. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Oke, tadi ada yang bertanya nih, Kak Haji. Hmm. Saya mau jawab dulu pertanyaan dari Kak Anis tadi kalau nggak salah. Minta link telegramnya. Jadi kalau saya itu ada telegramnya itu teman-teman bisa search kok. Namanya Belajar TBS dan TPA 2021. Itu ada. Ya. Jadi, Kayaknya kita di jadi grup nggak, yang sama deh. iya. Ya kayak banyak juga sih Kak ada di situ. Karena Iya, saya iya. juga gabung di LPDPLN tahap LPDLN 2021. Kalau di TBS-nya itu ada teman-teman belajar TBS. Coba teman-teman search aja belajar TBS dan TPA 2021. Di situ juga ada nanti grup grup WA-nya. Jadi teman-teman bisa, yang kan karena kita anak Indonesia ya biasanya bukanya WA bukan Telegram. Jadi ada grup WA-nya juga, dan banyak juga kok kayak Kak Haji sampai ini tuh yang banyak yang share soal, sama tiap malam itu ada Zoom meeting-nya itu. Hmm. Oke. Balik lagi Mantap. nih ke pertanyaan Kak Haji selanjutnya nih, berarti Kak Haji kan ini udah lolos batch 1 afirmasi ya. Nah, Kak Haji Iya. ini sambil mencari LOE gitu ya. Iya. Heeh. Tanpa LOE betul ya. Berarti nanti Iya. ada PB dong Kak Haji. Ada PB Iya. untuk IELTS gitu. Iya. Oke. Bang. Boleh boleh diceritakan nggak sih Kak Haji, setelah kita diterima LPDP itu kegiatannya apa aja untuk afirmasi ya? Kalau reguler reguler kan setelah diterima ya udah kita tinggal, kalau udah dapet LOE ya tinggal kuliah, kalau belum ya 1 tahun, kalau nggak salah 1 tahun kita nunggu dulu. Nah kalau Kak Haji di afirmasi itu kayak gimana Kak Haji? Kurang lebih sama sih. Cuma kalau di afirmasi itu bedanya paling kita ada PB. Jadi PB itu sifatnya wajib bagi awardee yang lolos dari jalur afirmasi. Sisanya Afirmasi. sama, kita harus PK dulu, kemudian baru PB. Paling itu sih kalau untuk afirmasi. Nggak terlalu beda jauh daripada skema lainnya. Cuma bedanya di PB aja paling, itu aja. Oh ada PB-nya. Itu wajib ya Kak Haji? Ya wajib, sifatnya wajib. Jadi awardingnya setahu saya tidak boleh berangkat dulu, walaupun kita Hmm. sebelum ada PB. Atau mungkin nanti ada alasan khusus yang bisa terima LPDP. Saya agak kurang tahu yang bagian itu. Tapi setahu saya itu dia wajib PB dulu. Oke, wajib PP dulu. Untuk yang Mm-mm. afirmasi khusus ya, karena afirmasi memang luar biasa spesialnya karena TPA-nya nggak terlalu tinggi. Ya, Untuk apa namanya, skornya ya Kak aja ya, skornya nggak ya. terlalu tinggi. Terus kalau reguler teman-teman harus semangat belajar untuk TBS-nya gitu. Karena lumayan juga untuk TBS reguler kan berapa ya minimal Kak Haji kalau nggak salah 38 kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah ya, Eh, karena kan sebenarnya. Kalau dari LPDP sendiri itu nggak pernah ngeluarin ya passing grade untuk masing-masing skema itu berapa, LPDP nggak pernah ngeluarin. Tapi kalau dari teman-teman sekalian yang udah pernah lolos di tahun-tahun sebelumnya itu kurang lebih untuk tahun 2021 kemarin, sekarang masih 2021, maksudnya untuk batch kemarin itu ini untuk afirmasi itu sekitar seratusan. Jadi 22 soal itu udah lolos gitu. Nah, itu beda jauh sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu afirmasi itu tunggu nilainya 150. Kan soalnya ada 60 nih. Dan setiap satu Betul. soal itu poinnya 5 gitu. 60 kali 5 kan maksimal 300 gitu. Nah, untuk tahun sebelumnya itu afirmasi kurang lebih nilainya untuk lolos itu minimal 150 dalam negeri, 155 luar negeri. Tapi untuk 2021 kemarin dari surveinya teman-teman yang udah lolos itu nilai di atas 100, 105 itu udah lolos untuk afirmasi. Kemudian untuk targeted itu sekitar 150-an kalau nggak salah. Dan untuk reguler paling tinggi 180 sampai 185 gitu. Iya, Ya banyak benar-benar. perubahan sih sebenarnya gitu. Karena saya kaget juga tahun kemarin ternyata afirmasi diturunin sampai 105, 110 kan. Oke, kalau Kak Haji ini afirmasi apa, jalur apa nih, kan ada banyak nih ya. Mhm. Saya ini Nah, afirmasi jalur prasejahtera. oh Nah, prasejahtera. Oke. sebenarnya itu adalah penerima kartu KIS kalau nggak salah. Jadi kebetulan keluarga saya nerima kartu KIS.
Jadi saya bisa daftar di jalur afirmasi. Oh ya, kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman mungkin saya bisa masuk jalur afirmasi dan saya bisa masuk jalur reguler. Saya bagusnya masuknya jalur lewat mana? Ya saran saya pastinya afirmasi karena ya Oke. ada jalur yang lebih mudah gitu. Oke, Kak Aji ini ada pertanyaan nih. Apakah Kak Aji setelah lulus S1 langsung daftar LPDP atau kerja dulu, Kak? Saya dari selesai kuliah itu nggak langsung daftar LPDP ya, karena persiapan LPDP juga banyak kan. Kita harus TOEFL dan lain sebagainya gitu. Terus kayak saya juga pengen sebelum lanjut gitu ada kayak pengen ada pengalaman kerja gitu. Pokoknya pengen kerja dulu gitu. Ada kerja agak-agak mungkin kayak setahun atau 8 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi saya kerja dulu, kerja freelancer dalam arti work by project gitu. Nanti setelah itu sambil-sambil produktif untuk belajar-belajar cari-cari informasi. Karena kalau kita cari beasiswa kan kita nggak bisa cuma tembak, aku satu beasiswa gitu. Kita nggak bisa, kita harus punya plan A, plan B gitu. Jadi kita siapin beasiswa saya bisa pengen bisa masuk di tujuan universitas saya ternyata ada beasiswanya ada ABC gitu ya kita baca persyaratannya ABC itu apa aja ini ternyata ternyata saya bisa masuknya di A dan B di C saya nggak bisa kayak gitu karena kan ada beberapa persyaratan beasiswa kalau di LPDP kan fresh graduate itu boleh ya langsung masuk daftar gitu boleh tapi kayak contohnya di Australia Award itu nggak boleh kita harus punya pengalaman kerja 2 tahun dulu kayak gitu Pening kayaknya Kak Haji, kalau 2 tahun. ya Terus Australia aktif juga iya, ya? harus punya pengalaman kerja juga. Oke. Ini juga ada lagi pertanyaan dari susah nama IG-nya. Oke, Kak, aku dari NTT tapi sejak SMA pindah ke Jawa. Sekarang udah 10 tahun tinggal di sini meskipun keluargaku di NTT semua. Nah, aku kemarin agak bingung untuk kasusku aku bisa masuk reguler atau afirmasi. Ini tinggal apa maksudnya? Em, Keluargaku di mungkin kan daerah 3T kali ya. iya, jadi afirmasi itu terbagi saya lupa ya ada 3 atau 4 gitu jadi ada daerah 3T kemudian keluarga prasejahtera sama alumni bidik misi gitu nah kalau ternyata Benar. KTP-nya siapa tadi yang nanya lupa Iya, susah IG-nya Kak Haji. oke ya siapapun yang nanya tadi jadi seandainya ternyata KTP-nya masuk ke dalam tempat tinggal di KTP-nya masuk ke dalam daerah yang 3T ya silahkan masuk di afirmasi bisa gitu. Atau mungkin bisa masuk keluarga prasejahtera, coba dibaca lagi persyaratan keluarga prasejahtera itu apa aja. Kalau ternyata memenuhi syarat ya bisa masuk jalur afirmasi yang keluarga prasejahtera gitu. Atau kalau ternyata alumni bidik misi itu juga bisa gitu. Benar-benar kata Kak Haji. Karena kalau kalau kita bisa di jalur afirmasi, kenapa harus jalur reguler? Reguler. Jadi apa namanya? Ya, Taatin aja. Mana yang kalau teman-teman di afirmasi, ya udah jalur afirmasi aja. Oke, next nih pertanyaan dari saya Kak Haji. Kak mhm, Haji ini kan memutuskan di Belanda ya, ya. bener ya? Kenapa sih kok Kak Haji memilih di Belanda? Kalau ditanya pilihan Belanda, jadi sebenarnya awal tahun 2021 tuh saya sempat mutusin pengen, oke aku 2021 pengen daftar beasiswa untuk kuliah gitu. Dengan tujuan itu saya masih bingung gitu. Saya pengen ke Australia dan saya juga pengen ke Belanda gitu. Masih dalam equal position gitu. Jadi kayak pilih mana ya Belanda atau Australia gitu. Masih bingung gitu. Nah ternyata eh, waktu mulai pandemi kan Australia tutup border nih. Jadi ya Betul. udah situ oke kalau gitu karena Australia tutup border ya udah saya ke Belanda gitu. Padahal sebelumnya tuh posisinya bingung gitu Belanda atau Australia karena Australia tutup border ya udah saya pilih ke Belanda. Cuma kalau alasan lainnya kenapa saya pilih Belanda kan saya nembaknya pengen ke Wageningen University and Research gitu ya. Saya jurusan pertanian dan saya lihat di list itu untuk kampus pertanian yang bagus di dunia itu apa aja gitu. Ternyata nomor satunya itu Wageningen University and Research dan itu dia letaknya di Belanda gitu. Jadi saya kayak kenapa enggak gitu? Kenapa enggak saya coba untuk masuk ke top 1 kampus pertanian gitu. Dan alhamdulillah ternyata waktu daftar LPDP tujuan Belanda ya dikasih kesempatan lolos gitu. Oke, amin amin. Kita doakan semoga dilancarkan Kak Haji untuk studi di Belanda. Berarti
pilihan pertamanya di Wageningen University. Ya. Bener ya? Oke. Mm. Semoga dimudahkan Kak Haji. Amin. Uh, Makasih, Mas Dija. Oke, next nih Kak Haji. Mhm. Uh, Kak Haji pernah nggak sih gagal beasiswa? Gagal beasiswa. Jadi kebetulan saya daftar LPDP ini kali pertama ya, dan langsung dikasih kesempatan lolos. Masya Allah. Kemudian alhamdulillah gitu dikasih kesempatan lolos. Kalau gagal beasiswa, gimana ya, bingung. Jadi saya dari SMA sampai kuliah S1 itu alhamdulillah dapat beasiswa gitu. Dapat beasiswa lokal namanya Mahasiswa Chevron Riau dari PT Chevron itu untuk kuliah. Kemudian mau lanjut S2 dikasih kesempatan lagi. Eh, untuk gagal beasiswa paling gini. Jadi saya awal 2021 ini daftar dua beasiswa gitu. Karena tadi awalnya kan Australia dan Belanda. Jadi saya ke Belanda daftar LPDP, jalurnya PDP? untuk ke Belanda. Sedangkan untuk ke Australia saya daftar Australia Awards gitu. Dengan harapan kan kita harus ada rencana backup gitu kan. Jadi Benar. nanti yang mana dikasih kesempatan lolos, nah disitulah nanti yang diambil. Nah, jadi daftar AAS itu Australia Awards AAS itu bulan April kalau nggak salah udah tutup administrasi. Jadi kalau AAS itu kan tahapnya cuma ada dua ya, dari tahap administrasi langsung wawancara gitu Oh iya dia. benar. Kalau sebelum PDP kita ada tiga tahap, administrasi, tes TBS, baru wawancara gitu. Nah, cuma kalau Australia Awards kita harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun kalau nggak salah gitu. Nah, mungkin di situ yang dilihat CV-nya, CV kita sekuat apa gitu dibandingkan kandidat lain. Jadi kita bisa tuh terseleksi masuk ke wawancara gitu. Sedangkan kalau di LPDP juga begitu, tapi kita harus ada lewat tes TBS dulu gitu. Jadi saya tuh daftar LPDP kalau nggak salah batch satu itu bulan Juni kalau nggak salah bulan Juni. Sedangkan saya udah nyelesain aplikasi saya untuk AS itu bulan April gitu, udah selesai gitu untuk ADM. Tinggal nunggu pengumuman untuk wawancara. Saya daftar Juni, kemudian Juli atau Agustus kalau nggak salah TBS, kemudian Juli akhir atau Agustus awal itu wawancara, dan Agustus akhir tanggal 30 Agustus itu pengumuman hasil wawancara gitu, dan alhamdulillah dinyatakan lolos. Sedangkan untuk AAS itu Agustus akhir baru dapat pengumuman untuk eh, lolos seleksi untuk masuk ke wawancara gitu. Nah, saya ini udah punya firasat, bukan punya firasat, udah ini sih bakalan nggak lolos di AAS karena mungkin ini pelajaran buat teman-teman sekalian. Jadi waktu saya buat esai, jadi itu saya bingung pilih itu ada kayak universitas kita wajib milih tiga universitas gitu kan. Saya pilih Queensland University atau saya pilih Melbourne University, masih bingung gitu. Jadi masih bingung. Nah, tahapnya kita udah harus buat esai gitu kan, buat esai isi. Nah, di esai saya itu saya buat nomor satunya itu Queensland University. Sedangkan di aplikasi itu saya nggak teliti gitu. Jadi di aplikasi itu saya pilihannya buatnya tuh Melbourne gitu. Jadi mungkin kayak tidak masuk akal ketika kamu pilih Melbourne, kenapa essay kamu bilang kamu pengen masuk Queensland gitu. Mungkin alasannya itu gitu. Mungkin itu pelajaran juga buat teman-teman sekalian, walaupun administrasi itu mudah dibandingkan tahap yang lain, tapi teman-teman di situ diuji ketelitiannya, nggak boleh salah dokumen, nggak boleh salah upload ini itu, harus kayak menyesuaikan dengan kualifikasi yang ditetapkan sama LPDP. Jadi tolong teliti lagi, dibaca satu-satu syaratnya apa, kemudian kualifikasi dokumen yang harus diupload itu gimana, biar nggak ada salah. Kan sayang kan, nyesek kita udah nyiapin semua udah pas sesuai dengan Itu kualifikasi, nggak lolos cuma gara-gara ternyata dokumen untuk ijazah yang diupload yang transkrip kayak gitu. Itu paling investasi teliti gitu. oke, benar-benar butuh apa ya? Seleksi lagi dan jangan mepet-mepet pastinya ya Kak Haji ya biar kita bisa Ya, seleksi gitu. kadang Oke. kebiasaan kita itu kayak H-2, H-1 atau beberapa jam sebelum penutupan baru di situ gempur. Padahal kayak web LPDP sempat kayak crash gitu Down. kan, berapa jam kayak gitu. Jadi ya jauh-jauh hari dia disiapkan gitu. Oke, benar banget. Next nih, berarti Kak Haji berarti pernah gagal AAS, tapi sebelumnya udah ada pengumuman LPDP ya. Jadi Ya. sekali, sekali apply, dua beasiswa, satu beasiswa dapat. Nah itu gimana sih Kak Haji berarti tips dari Kak Haji itu jauh-jauh hari banget ya untuk mempersiapkan. Karena kan ada juga nih Kak Haji yang gagal di LPDP kan juga. Sebenarnya LPDP itu simple nggak sih Kak Haji kan ya kayak untuk dokumen itu
pokoknya bener kayaknya lolos nggak sih? Ya, Kalau itu saya kurang tahu ya, itu mungkin dari pihak LPDP yang bisa jawab untuk alasan itu, saya kurang tahu. Tapi ya menurut saya itu sih siapin dokumen tuh jauh-jauh hari karena kalau kayak udah ada transkrip, udah punya ijazah, ternyata masih nunggu waktu buka. Contohnya waktu buka April, kamu wisudanya Oktober gitu kan masih ada kayak beberapa bulan gitu sebelum itu. Ya kalau udah bisa di-scan ya di-scan aja dulu, nggak usah nunggu nunggu sampai April buka baru mulai di-scan gitu disimpan file-file khusus untuk ini. Kemudian kayak esai itu kan nggak bakalan beda jauh gitu. Jadi udah mulai dari sekarang di karang-karang esainya itu bakalan bahasnya gimana, bahas gimana, terus kayak universitas dari sekarang udah mulai dipikirin saya pengen masuknya tuh ke universitas mana, alasannya apa kayak gitu. Banyak-banyak benar-benar. sharing sama teman-teman yang sama-sama daftar juga, sama-sama berjuang atau sama senior mungkin yang udah lolos duluan di LPDP, banyak-banyak sharing sih. Karena kalau kita malu-malu, kita sendiri-sendiri, kita nggak ada temen, susah kan kita dapat feedback. Karena kalau saya sendiri tuh, esai itu sendiri, itu saya minta feedback ke teman-teman gitu. Kayak jadi kayak lempar lempar esai gitu. Jadi kirim, "Oh, tolong baca dong esai saya gitu. Apa sih kurangnya, apa ininya, apa tambahannya, kayak gitu." Iya sih benar-benar. Ya berarti sempat Kak Haji minta feedback ke teman-teman juga ya untuk esai ya. Iya, Oke, Kak Haji pernah nggak sih kayak overthinking? Karena kan Kak Haji kan bilang kalau setelah lulus belum beasiswa dulu, tapi ke mm-mm. kerja dulu. Nah itu pernah Iya, mikir banget nggak sih ke masa depan? Pas udah kerja nih, keenakan banyak banget yang kayak gitu cerita ya ke kan banyak banget teman-teman klip yang belajar IELTS khususnya. Mereka tuh udah kerja di Bawaslu, kerja di lembaga-lembaga yang cukup tinggi kayak gitu. Mereka kayak akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi itu Kak Haji bisa diceritakan nggak kenapa kok harus kuliah lagi gitu dengan beasiswa? Kalau overthinking paling pertama kali overthinking, nggak pertama kali sih. Maksudnya dalam artian overthinking yang cukup uh, impactnya cukup besar itu mungkin setelah selesai kuliah. Karena kita bingung selesai kuliah itu benar kita masuk ke dunia baru. Kamu pengennya apa? Pengen kerja, kerjanya apa? Terus kayak kemampuan saya apa aja? Kemampuan saya terbatas, saya bisa nggak kerja? Ada pemikir sempat overthinking tapi tidak jangan sampai overthinking itu ya wajar kan kita manusia pada umumnya overthinking itu wajar tapi jangan sampai overthinking itu kayak berlarut-larut gitu yang membuat kita itu malah berada di posisi itu aja atau cenderung menurun di situ aja nggak ngapa-ngapain kayak gitu jadi kita harus list sebenarnya kita itu pengen ngapain gitu kamu tuh ke depannya pengen apa gitu. Ternyata saya pengen kuliah, ternyata saya pengen kuliah, ternyata kuliah yang harus saya siapin, saya harus punya alasan. Jadi kalau di keluarga saya itu dia ngebebasin kamu mau kerja atau kuliah terserah, tapi kamu harus punya alasan yang kuat untuk setiap keputusan yang kamu buat karena kamu bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri gitu. Jadi saya pengen kerja dulu deh baru kuliah. Kalau di kasus saya sebenarnya saya pengen kuliah langsung, cuma eh, keadaan keluarga itu tidak cukup untuk kamu pengen kuliah di luar negeri, di Belanda atau di Australia itu nggak cukup kayak gitu. Jadi saya harus nyari beasiswa. Nah ternyata saya melamar beasiswa itu ada persyaratan lain yang ternyata saya harus cukupkan. Contohnya TOEFL atau mungkin teman-teman IELTS gitu. Jadi kayak IELTS itu ternyata ngeluarin dana untuk kursus itu berapa gitu. Dan kursusnya 2 juta atau untuk tesnya sekali tes 3 juta. Mungkin sekitar 5 juta yang harus teman-teman persiapin gitu untuk persiapan daftar beasiswa gitu. Nah, kan kita harus nyiapin dana nih. Jadi makanya saya waktu itu memutuskan untuk yaudah saya kerja dulu karena saya juga pengen eh, punya pengalaman pekerjaan. Jadi kayak ngebentuk diri kita kan kayak transisi gitu kan dari kuliah ke kerja itu beda banget gitu. Pengen ngebentuk diri, pengen kerja dulu, pengen ngumpulin pundi-pundi yang nggak banyak sih gitu, tapi bisa untuk kayak untuk persiapan beasiswa tadi dengan goal saya nanti adalah saya bakal lanjut kuliah 1,5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah terlanjur bekerja gitu, awalnya pengen niat kuliah, atau ternyata bekerja ternyata pengen kuliah, mungkin dimantapkan lagi sih niatnya. Goalsnya pengen apa ke depannya. Karena apa yang kamu tentukan sekarang kan nentuin kamu 5 tahun, 10 tahun ke depan bakalan gimana, itu ditentukan dengan sekarang kamu mau ngapain kayak gitu. Itu aja sih. Betul. Penting apapun apapun keputusan teman-teman sekalian mau bekerja atau kuliah, yang penting teman-teman berusaha bertanggung jawab terhadap keputusan itu kayak gitu. Itu sih. Betul, betul. Benar banget. Itu juga sempat kita kulik sih Kak Haji di acara kita di Clubhouse. Mungkin nanti kita bisa undang Kak Haji lagi di Clubhouse nih kalau mau. Kita Ya. kemarin Minggu
hari Minggu kalau nggak salah, hari Minggu kemarin kita ada acara di Clubhouse namanya lanjut S2 atau kerja ya kayak gitu. Nanti Mm-mm. kita sharing-sharing kayak gitu. Oke. Oke. Eh, kalau apa namanya Kak Haji waktu apply beasiswa ini posisinya lagi kerja atau memang fokus untuk beasiswa aja gitu Kak Haji? Jadi saya nyiapin kayak belajar TOEFL itu kayak saya mandiri gitu ya, karena memang karena kerjaan juga, jadi kayak nggak bisa gitu kalau harus fokus kayak pokoknya 3 bulan atau 2 bulan untuk persiapan itu aja. Jadi kayak saya nggak bisa karena saya kerja harus harus masuk kerja kayak gitu. Jadi nggak bisa kan. Jadinya udah. Tapi ya ya konsekuensinya saya harus belajar mandiri itu ya harus effortnya 2 kali lebih besar daripada orang-orang yang belajar dengan melalui kursus gitu. Iya, ya, dengan Terus, tutor. hmm, Kak Haji berapa tahun berarti bukan berapa tahun ya, berapa lama untuk mendapatkan skor TOEFL yang sesuai dengan kualifikasi Kak Haji waktu belajar sendiri? kurang kurang dengar Mbak suaranya. Putus-putus. Diulangi sekali Oke, lagi Mbak, tolong. sorry. Kayaknya sinyalku deh Kak Haji. Sudah jelas belum Kak Haji? Mhm. Halo? Udah jelas belum suaraku Kak? Halo? Putus-putus Mbak suaranya. Tapi yang saya tangkap adalah yang selama belajar untuk TOEFL ya. Iya benar. Kalau untuk Aduh, TOEFL nggak sendiri jelas. saya belajar Benar. untuk TOEFL sendiri mungkin saya belajar itu sekitar 2 bulanan beneran fokus. Jadi kalau paginya ke sorenya nyempetin atau malamnya nyempetin untuk belajar TOEFL. Karena saya bukan tipe orang yang kalau belajar itu sendiri terus fokus sampai berjam-jam gitu, enggak gitu. Jadi kalau saya belajar TOEFL, kebetulan juga ada temen yang sama-sama pengen belajar bahasa Inggris dan TOEFL, jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau saya belajar tuh senengnya tuh rame-rame gitu, bareng-bareng, nanti dikerjain bareng-bareng, nanti bahas bareng-bareng kayak gitu. Saya sukanya kayak gitu. Terus selain kita juga belajar bareng, tentunya kita harus menyisakan jam-jam tersendiri untuk kita belajar sendiri gitu. Paling itu sih. Terus kayak teman-teman sekalian juga kalau belajar TOEFL tuh jangan sampai yang kayak bener-bener belajar TOEFL gitu mentok gitu, jadi kayak otak tuh panas dan sampai kayak ya kayak gitulah dalam tahap seperti itu jangan sampai menurut saya. Karena kalau di saya itu ya saya belajar seperlunya, jadi kayak punya saya nyisain 1 hari itu 1 jam atau 1 jam setengah untuk belajar khusus TOEFL gitu. Belajar dalam 1 minggu ternyata saya cukup belajar 4 kali aja deh gitu, 4 kali dalam waktu 1 harinya itu kayak 2 jam, berarti 8 jam dalam 1 minggu. 3 harinya saya weekend ya, saya namanya weekend saya free gitu kan, saya ya keluar bareng teman-teman ya nggak masalah. Yang penting kita terus gitu, jangan nanti belajar pas belajar seminggu belajar terus 2 minggu kosong nggak belajar, habis itu seminggu lagi belajar gitu. Menurut saya itu malah nggak efektif kan. Bagus yang terus Benar. menerus, sedikit-sedikit nggak apa-apa tapi terus kayak gitu. Itu sih. Oke. Kak, sebelumnya mau mastiin sinyal udah jelas belum Kak? Udah jelas jelas jelas. Oke. Nah, next Kak, pertanyaan itu ada Kak Arifin, Kak Afin ya. Kak minimal TOEFL di Mhm. LPDP berapa ya? Kalau TOEFL dia ada 3 jalur ya. Untuk LPDP sendiri itu ada 3 jalur, ada reguler. Untuk reguler itu kamu udah nggak bisa, untuk tahun 2021 kemarin udah nggak bisa pakai TOEFL ITP, bisanya pakai TOEFL Hmm? IBT, jadi udah nggak bisa lagi. Atau IELTS. Kalau nggak salah IELTS-nya itu 6 kalau nggak salah. Untuk IELTS-nya 6, sedangkan untuk TOEFL IBT-nya jalur reguler itu 80 kalau tidak salah. Itu untuk master. Untuk doktoral mungkin itu sekitar 6,5 kalau nggak salah, luar negeri. Nah, untuk afirmasi sendiri dan targeted itu masih bisa pakai TOEFL ITP. Itu dia untuk luar negeri itu kalau nggak salah 525 atau 500, nanti koreksi ya kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, saya agak lupa. 500 atau 525, kemudian dalam negeri itu 400 atau 4,5 gitu, saya lupa. Dan untuk ya untuk luar negeri tadi 525 masih boleh pakai TOEFL ITP khusus untuk jalur afirmasi, dan IBT Afirmasi. ataupun ALS gitu. Karena Tapi kalau sebenarnya untuk saya reguler, terbiasa di regular nggak bisa Kak, TOEFL lanjut ITP lanjut. kita. Oh, jadi untuk regular itu nggak bisa, dia wajibnya TOEFL IBT ataupun IELTS. Jadi karena kebetulan kemarin waktu kuliah kita belajarnya itu, saya kan jurusan pertanian, jadi belajar untuk kami diarahkan lebih yang ke yang TOEFL bukan ke yang IELTS. Jadi kayak menurut saya
di tahun 2019 akhir itu kan peraturannya belum keluar ya harus IELTS gitu. Jadi masih boleh TOEFL gitu. Jadi saya belajarnya TOEFL karena menurut saya udah terbiasa dengan TOEFL. Jadi bakalan lebih mudah dan LPDP sejauh ini masih nerima TOEFL. Dan ternyata setelah saya tes TOEFL ternyata LPDP merubah persyaratan itu, tapi untungnya saya masih bisa masuk jalur afirmasi. Mungkin bagi teman-teman yang bisa masuk jalur afirmasi, itu bagusnya ya kalau ada skor TOEFL-nya pakai skor TOEFL-nya. Tapi bagi teman-teman yang tidak bisa masuk jalur afirmasi ataupun targeted, bisanya hanya reguler, mungkin teman-teman siapinnya belajarnya TOEFL IBT ataupun IELTS gitu. Nah, betul betul. Next nih ada pertanyaan dari Lid, kita panggil Lid aja kali ya. Di Wageningen itu diterima di jurusan apakah dan mulai masuknya kapan? Apakah akan offline belajar langsung ke sana? Itu gimana? Jadi di Wageningen, jadi saya itu daftar LPDP-nya itu batch 1 yang jalur non LOA. Jadi saya lulus dinyatakan beasiswa LPDP, kan kalau kampus kan kita LPDP wajib mandiri ya, wordingnya untuk nyari kampusnya sendiri. Nah, kebetulan itu saya untuk Wageningen-nya itu tujuan saya dan saya belum apply karena untuk intake Februari itu udah tutup, sedangkan untuk intake Februari 2022 itu udah tutup, udah close. Jadi buka lagi untuk intake September 2022 dan baru buka di 1 Oktober kemarin baru bukanya. Jadi saya masih kayak itu tuh 1 Oktober sampai nanti terakhirnya itu 30 April kalau nggak salah. 30 April 2022 tutup untuk intake September 2022. Nah, saya rencana masuk intake itu dan sekarang masih 1 Oktober jadi saya pengen matengin dulu motivation letter saya, pengen beberapa persiapan yang harus saya pengen kejar dulu baru nanti saya apply kayak gitu. Kalau di Wageningen Oke. sendiri sih nggak ada ya. Ini sih karena untuk LOA itu langsung ya kita langsung daftar ke kampusnya gitu. Karena ada beberapa universitas kan yang LOA itu kita dapatnya bisa dari dosennya atau calon supervisor kita di sana. Tapi kalau di Wageningen itu Betul. enggak untuk magister ya, magister. Tapi kalau untuk doktoral setahu saya tetap harus dapat calon supervisor gitu sih. Oke, berarti nggak bisa ya Kak Haji? Sorry, sinyal saya kayaknya putus lagi. Gimana Kak Haji? Suara saya jelas nggak? Udah sekarang udah jelas. Oke. Berarti Kak Haji di Wageningen University itu nggak bisa ya kayak kita kan kalau di master luar negeri itu enaknya kita bisa email profesornya dulu gitu baru diarahin gitu nggak bisa ya harus melalui aplikasinya di websitenya dia gitu ya. Iya, kalau di Wageningen, khususnya Belanda, itu kita harus daftar namanya ada studi link. Jadi kita itu satu base untuk di Belanda. Mungkin Eropa kalian juga pakai itu studi link. Nah, dari studi link itu nanti baru dia sistemnya masuk langsung ke universitas yang kita tuju gitu. Paling kalau untuk ini kita lihat di webnya, kemudian juga apa kayak customer service-nya CS-nya untuk di Wageningen itu cukup cepat jawabnya gitu. Jadi kayak kita udah email nanti besok udah dapat jawaban. Jadi kayak nggak perlu takut dan nggak perlu ragu juga gitu. Lebih cepat tanggap gitu. Oke, oke. Saya ingin flashback nih di waktu Kak Haji waktu kuliah nih. Saya lihat CV Kak Haji kan banyak banget award dan juga organisasi experience-nya, pengalaman organisasinya. Nah, gimana sih Kak Haji waktu bagi waktu kan kuliah juga padat juga ya, kita punya beberapa tugas terus itu. Gimana sih Kak Haji cara membagi waktu? Belum lagi Kak Haji ini ikut organisasi iya, terus abis itu ikut beberapa internasional apa kemarin Kak Haji competition internasional betul ya di Korea Selatan. Nah itu gimana Kak Haji cara membagi waktunya? Jadi kalau masalah membagi waktu itu kita manajemen diri sendiri. Terus kita udah punya siapin goals dan listnya masing-masing. Saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C, saya pengen D. Udah kita list, terus kita revisi dari list itu. Kira-kira kalau A, B, C, D sekalian kita sanggup nggak? Mulai dari materinya, mulai dari kita bagi waktu. Karena kita juga kan kuliah itu utama ya, organisasi itu pendukungnya, tapi itu juga penting gitu ngebentuk kitanya gimana jadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian kompetisi juga penting untuk men-challenge diri kita, tapi kita nggak boleh yang sampai kayak
ternyata terlalu fokus ke organisasi banget, ternyata kayak kuliah dan kompetisinya terbengkalai, atau terlalu fokus kompetisi ternyata dia kuliahnya terbengkalai, atau kuliah aja dia nggak ikut organisasi atau kompetisi. Terserah teman-teman pengen yang mana gitu. Nah, kalau bagi diri saya sendiri, saya pengennya saya punya aktif di organisasi, saya juga pengen ikut men-challenge diri saya di kompetisi, dan saya juga pengen supaya memanage kuliah kuliah saya juga berjalan dengan lancar gitu. Jadi kita buat list kan gimana caranya tiga ini bisa berjalan, tapi kita juga harus tahu batasan. Jadi kadang kita kayak mungkin ada teman-teman di sekitar teman-teman sekalian, dia tuh kayak ikut kompetisi terus kayak ikut kompetisi terus, jadi semua kompetisi yang ada yang masuk informasi ke dia dia ikutin kayak gitu apapun itu. Nah, atau Mm-mm. semua organisasi yang dia ada, kita masuk organisasi jumpa ada lagi dia, ada lagi dia, ada lagi gitu sampai jadi semuanya. Jadi kayak kayak apa ya, terlalu fokus kepada satu hal jadi sampai lupa ke yang lain gitu, itu nggak boleh gitu. Tapi seandainya teman-teman punya materi dan waktu yang cukup ya nggak masalah selama teman-teman bisa memanagenya gitu. Tapi kalau saya pengen ada batasan. Saya kalau kuliah saya pengen ikut organisasi satu deh, di organisasi kampus, dalam kampus satu, luar kampus satu. Kemudian saya pengen untuk kompetisi, saya semester ini sekali deh pergi kemana gitu, pengen kompetisi ini. Atau saya tahun depan saya pengen kompetisinya tuh udah kelas internasional kayak gitu. Atau saya pengen penelitian yang pengabdian yang kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa buat list itu, yang listnya itu nanti bisa teman-teman raih dan tidak terlalu apa ya, jangan jangan terlalu hype gitu dengan kayak ini itu semua diikuti, jangan. Kita pandai-pandai jaga waktu, jaga diri karena tubuh juga butuh istirahat. Kita punya batasan waktu satu hari 24 jam gitu. Jadi silakan di list keinginan masing-masing pengennya apa kayak gitu. Yang Oke. ternyata nanti organisasi itu atau kompetisi itu tuh yang ternyata itu sifatnya itu bisa membentuk pribadi kita jadi lebih baik. Jadi tuh selain kita berguna untuk masyarakat, kita juga ada gunanya untuk diri kita sendiri. Jadi kayak kita dan masyarakat di sekitar itu diuntungkan kayak gitu. Oke, oke, mantep banget. Oke, teman-teman, ini banyak banget soalnya Kak Aja yang sekarang tuh masih kuliah online ya Kak Aja. Sekarang kan banyak Iya. yang kuliah online sambil kepare belajar. Nah itu juga cerita gimana sih Kak caranya study acting, terus gimana sih Kak saya ikut organisasi ini, sempat-sempat juga cerita-cerita gitu kan kita di camp gitu kan. Nah, Mhm. saya sedikit kepo nih dengan kompetisi Kak HJ yang di Korea Selatan ya. Kalau Kak HJ ini saya lihat ada beberapa. Nah, itu apa aja sih Kak HJ yang paling yang di luar negeri itu di Korea Selatan ya, benar ya Kak HJ? Iya. Kalau untuk di luar negeri itu, jadi saya tahunya itu agak ini ya, agak telat ya. Jadi kayak di 2018 kalau nggak salah saya berangkat ke luar negeri untuk Seoul International Invention and Fair itu tahun 2018 di Korea Selatan. Itu persiapannya itu saya tahu kompetisi itu kayak sekitar 4 bulan sebelum itu udah tahu kompetisi itu, tapi saya lihat review dari yang tahun sebelumnya, soal yang 2017. Jadi saya banyak lihat yang 2017. Oke, saya pokoknya tahun tahun depan, jadi itu 2017 2018 2017 akhir lah, di tahun depan saya pengen ikut kompetisi ini gitu. Jadi udah siapin kayak 4 bulan sebelumnya udah list, karena berhubung untuk yang SIIF itu adalah lomba produk ya, bukan, dia harus dalam bentuk produk yang hasil penelitian. Jadi tidak dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam artian cuma kayak gagasan-gagasannya nggak bisa dalam bentuk produk gitu. Jadi siapinnya yang benar-benar ke situ. Karena untuk tahun 2018 target saya pengen kompetisinya itu yang skala internasional. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya yang masih kayak yang saya pengen yang nasional kayak gitu. Paling itu Oke. sih. Terus kayak banyak banyak sharing sama dosen. Mungkin kalian juga punya temen-temen yang satu visi gitu, satu visi, satu frekuensi hal yang sama, itu bagus tuh buat dijadiin group mate. Kemudian banyak sharing juga ke dosen yang mungkin dosen yang kalian kenal dekat, atau mungkin dosen yang kalian nyaman untuk bercerita tentang penelitian ke depannya. Pasti mungkin kalian ada tuh dosen-dosen yang kayak gitu. Banyak-banyak isi, banyak sharing. Mm-mm. Benar-benar. BTW Kak HJ lulusan tahun berapa sih? Saya lulusan tahun 2014. 2014, Maksudnya maksudnya apa lulusnya Kak? masuknya 2004. Oh, maaf, masuknya 2014 masuknya. Masuknya 2014. Jadi sekarang 2021 ya. 7 tahun yang lalu. Kemudian selesai kuliah, kerja dulu 2 tahunan, baru daftar LPDP gitu. Oke. Menurut Kak HJ ini waktu seleksi LPDP nih, Mhm. waktu wawancara ngangkat nggak sih Kak
award dan juga organisasi kakak ini dibahas nggak waktu diwawancara? Waktu wawancara itu dibahas banget selain alasan ini ya, alasan kayak kenapa kamu pilih kampus ini, kenapa kamu pengen kuliah di Belanda gitu. Itu salah satu awardsnya juga itu CV kita yang kita isi di portalnya LPDP itu tuh dibahas tuh semua. Walaupun tidak semua ya, tapi kayak mungkin kayak beberapa. Jadi teman-teman kalau pengen ngisi yang di CV yang di LPDP itu saran saya istilah yang ada kaitannya dengan jurusan yang akan kamu ambil. Jadi kayak pokoknya punya lomba mewarnai tingkat TK gitu itu nggak perlu ditulis di situ. Cukup yang pokoknya kamu jurusan pertanian, kira-kira apa ternyata penelitiannya atau kegiatan pengabdiannya yang sejalan dengan dan mendukung mendukung nanti pemilihan universitas kamu. Karena nanti waktu wawancara itu ditanya banget. Jadi saya salah satunya ditanya waktu ke Korea tuh ngapain aja, lombanya tuh apa, judul yang kamu angkat apa, terus ke inovasi yang kamu buat apa, terus gimana reaksi di sana gitu. Jadi sampai sedetil itu, tahun berapa waktu itu gitu, tahun 2018 gitu. Tahun berapa nanti ditanya lagi. Kan saya ada ikut beberapa pengabdian ya waktu masih di kampus, ikut pengabdian sama dosen gitu, turun ke lapangan ke masyarakat, nanti itu ditanya hasilnya apa, kira-kira masyarakat puas atau enggak gitu. Jadi sampai sedetil itu mereka bertanya kayak gitu. Jadi ya silakan yang udah dibuat CV-nya, silakan CV-nya itu diperdalam lagi, kira-kira waktu kamu ikut kegiatan ini tuh kegiatannya tentang apa, hasilnya apa, outputnya buat kamu apa gitu, sebagai persiapan. Ya bisa jadi itu ditanya atau tidak, karena kan nggak mungkin semua ditanya ya, itu sesuai sesuai sama interviewernya, dia pengen nanya yang mana nanti gitu, tapi kita sebagai persiapan udah kita siapin semua gitu. Oke, oke. Terus Kak, kalau waktu apply beasiswa LPDP nih, haruskah kita jadi mahasiswa pintar untuk raih beasiswa? Mahasiswa Menurut pintar. Kak aja gimana? Pintar dalam artian apa nih? Pintar dalam akademik atau kayak pintar bagi waktu, pintar memanajemen waktu kan juga pintar ya namanya. Iya sih. Iya ya, benar juga ya kan. Ya, akademik mungkin Kak. Kalau akademik saya rasa sih salah satu hal untuk beasiswa PDP ya. Salah satu hal yang menjadi faktor pendukung untuk beasiswa ininya adalah pintar. Pintar dalam artian bukan yang kayak alasan lainnya adalah faktor lainnya itu bisa jadi kayak CV kamu tadi, pengalaman kerja kamu, organisasi kamu. Karena LPDP setahu saya sekarang dari Kementerian Keuangan dan Kementerian jenisnya tuh banyak, ada yang untuk pengusaha, beasiswa pengusaha, beasiswa untuk guru, beasiswa untuk Polri, ada banyak kan gitu. Jadi kalau menurut saya pintar itu ya jadi salah satu syarat gitu, tapi tidak menjadi yang kayak harus pintar gitu, enggak gitu. Yang penting pintar dalam kualifikasinya LPDP gitu. Nah, itu kan dibuktikan juga kan, salah satunya dengan kita tes TBS tadi kan. Kalau tidak memenuhi passing grade dari LPDP kita juga nggak bakalan lolos kayak gitu. Kalau bilang pintar, saya kurang setuju. Saya lebih setuju ke orang yang mau berusaha paling. Karena menurut saya kalau latihan sering-sering kan bisa ya, nggak harus kayak pintar banget gitu, genius banget juga enggak. Itu nggak terlalu dibutuhkan juga. Jadi lebih ke kayak yang ada pengen usaha, karena ya gitu kita nggak akan bisa merubah nasib kita sendiri kan kalau nggak kita sendiri yang berusaha gitu. Betul, betul. Mau matiin koneksi, sorry Kak aja. Kayaknya agak susah di saya. Lancar belum ya Kak? Udah Jelas. lancar-lancar. Oke. Saya mau apa namanya? Skill wawancara lagi nih Kak Haji kan buat persiapan saya dan juga teman-teman. Menurut Kak Haji kan ada nih kemarin ada alumni FIP yang sekarang sih live tukel di sini. Dia tuh gagal di seleksi wawancara, padahal dia juga sama sih afirmasi gitu. Sebenarnya Kak Haji tuh juga ikut kayak sharing-sharing gitu nggak sih, atau gimana persiapan Kak Haji untuk mempersiapkan wawancara? Karena sebenarnya kayak apa ya, wawancara sebenarnya kita tinggal jawab aja, cuman kan kalau nggak ada persiapannya juga nanti takutnya gagap atau apa gitu. Gimana kalau dari Kak Haji? Dan waktu itu Kak Haji in English, full English atau Indonesia? Kebetulan saya waktu itu interviewernya dua, dan saya kebetulan ngambil beasiswanya tuh untuk luar negeri. Jadi saya interviewernya dua, yang satu pakai bahasa Inggris,
dan yang satu pakai bahasa Indonesia. Yang satu tuh kayak mungkin kayak psikolognya gitu deh. Yang satu tuh lebih ke kayak orang LPDP-nya nanya dalam bahasa Inggris. Jadi saya wawancaranya dua, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk persiapannya sendiri saya banyak kan sekarang tuh ada kayak Mata Garuda itu tersebar resmi kan dengan LPDP-nya gitu. Tersebar di mana-mana. Nah, di situ pasti ada mereka ngasih kayak tips dan sharing ketika wawancara itu ngapain aja. Jadi kita daftar di kegiatan mereka, registrasi, dan itu free. Teman-teman tenang karena itu free. Jadi kita nanti di situ masuk, kita kayak simulasi wawancara. Jadi kita kayak benar-benar wawancara itu kira-kira gimana. Nah, saya dari situ juga banyak belajar karena kayak oh ternyata ini. Kita saya kurang 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 detail jawab ini atau saya kurangnya di sini gitu. Paling untuk persiapannya sendiri itu ada beberapa pertanyaan yang memang itu bakalan pasti akan ditanyakan. Nah, itu pertanyaan yang kita wajib siapkan secara baik gitu. Jadi kayak contohnya kamu disuruh perkenalkan diri, coba ya kita rangkai kalimat-kalimat untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia kah ataupun dalam bahasa Inggris kayak gitu. Persiapkan perkenalan diri yang bagus, kemudian dia nanti nanya kenapa pilih universitas ini, itu tuh seperti udah jadi pertanyaan wajib gitu, kayak kamu kenapa pilih kampus ini gitu. Kita harus siapin jawaban kan. Cara nyiapin jawabannya kita harus riset dulu kan ke kampusnya, jurusan saya ini ternyata kampus ini tuh dia top satunya, terus kenapa kalau cuma top satu doang, kenapa harus ke kampus itu, kan ada kampus lain, kenapa nggak dalam negeri, kenapa harus luar negeri, nanti harus ada alasannya lagi, ternyata labornya bagus, ternyata dosennya ini, ternyata penelitian saya pengennya penelitian ini dan itu sejalan dengan penelitian di sana. Dia harus nyiapin pertanyaan untuk hal-hal yang udah pasti ditanya itu tuh secara detail dan bagus gitu dengan bahasa yang dimengerti oleh interviewer, karena kan interviewernya tidak tidak kita nggak tahu interviewer itu dia itu apakah satu line dengan kita. Contohnya saya pertanian, apa saya nggak tahu interviewer saya itu dia tuh alumninya pertanian atau bukan ya, atau ternyata dia bahasa Inggris atau ternyata dia bahasa Indonesia. Tentu kalau saya menjelaskannya dengan bahasa-bahasa pertanian tentu dia nggak akan ngerti, nggak akan paham gitu, kurang paham gitu. Jadi kita jelaskan dengan bahasa-bahasa yang kayak mudah dimengerti, lebih lebih bahasa-bahasa yang lebih general, atau kalau nanti ternyata diumpamakan umpamanya seperti ini kayak gitu. Itu sih. Oke, mantap mantap. Kalau untuk wawancaranya English, full English atau Indonesia nih Kak? Wawancaranya dua bahasa. Jadi kita ada bahasa Inggris, kemudian ada juga sesi bahasa Indonesia gitu. Kalau yang bahasa Oke. Inggris itu dia nanti kenapa kamu pilih Belanda? Why you choose Wageningen University instead of another university? Kata gitu. Jadi kayak oh saya pilih ini karena ini gitu. Yang untuk yang bahasa Indonesia lebih kayak nanya kayak ke CV kita. Kamu ternyata pernah ikut pengabdian ya tahun 2016? Iya. Pengabdian apa aja? Jadi dia kayak ngetes bener nggak sih yang ditulis sana ini di CV LPDP gitu. Pengabdian apa aja? Jadi saya sebut A, B, C, D. Oh yang A ini nanti disebut yang A. Kamu pernah pengabdian ini gitu. Itu apa sih kegiatannya gitu. Itu siapa aja, masyarakatnya gimana gitu. Jadi kayak mereka memvalidasi, memverifikasi apa yang kita tulis di CV itu benar atau tidak, dan apakah kita paham dengan CV yang kita tulis itu tadi. Lebih kayak itu sih. Menurut saya pertanyaannya tidak ada yang pertanyaan yang kayak menjebak gitu. Kalau wawancara kerja kan kayak pertanyaannya itu kayak klise dan kayak kita bingung mau pilih A atau B gitu. Kalau kalau menurut saya di LPDP sejauh ini yang kasus yang ditanyakan kepada saya nggak tahu yang lain. Ya, Yang pada saya sih nggak jauh-jauh dari CV dan nggak jauh-jauh dari apa yang kita tulis dan apa yang kita pilih dari situ semua. benar nih, benar-benar. Aku setuju dengan pertanyaan terakhir nih. Kak Lid, public speaking Kak aja bagus banget. Apa belajar khusus? Ada belajar khusus nggak sih Kak? Bener, ya lancar banget gitu waktu-waktu webinar juga. Sekarang juga itu public speaking Kak aja bagus banget. Itu gimana Kak? Em, saya agak bingung ya jawabnya. Mungkin ini kali ya, banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngomong. Dalam artian saya nggak ada kayak training khusus atau belajar khusus gitu, nggak ada. Mungkin itu kali manfaatnya kita selain aktif di kuliah, kemudian aktif ikut di kompetisi sama ikut organisasi itu mungkin. Karena kan kalau di organisasi khususnya ya kita tuh diajarin buat bertanggung jawab, diajarin buat kayak ada masalah tiba-tiba harus nentuin solusinya gimana, dan kita harus bener-bener speaking kayak gitu. Nah nanti kalau juga di kuliah juga bisa, karena kayak di kuliah kan nanti dosen nanya tuh, kita nggak bisa jadi mahasiswa yang kayak cuma pasif duduk diam pulang selesai gitu menghafal gitu, nggak bisa, kita harus juga Iya, aktif bertanya kan kayak gitu. Jadi
mungkin latihannya secara tidak langsung melalui metode itu tadi. Mungkin buat apa nih? Ian Sheffield, oh namanya ini banget ya. Eh, Mungkin Iya. belajarnya mungkin dari itu. Mungkin kalau pengen belajar training khusus, kalau ada uang, ada materi gitu bisa. Kalau pengen public speakingnya belajar mungkin ada kan sekarang banyak tempat baik online ataupun offline yang ngajarin untuk public speaking kan. Tapi kalau saya sendiri merasa ya saya cukup ya belajar dari organisasi, dari kampus, sama satu lagi bergabung dengan lingkungan-lingkungan yang suportif dan mendukung kita gitu. Jadi kayak lingkungan ini bagus untuk kita, kita gabung di situ gitu. Jangan sampai nanti kita malah jadi bergabung ke lingkungan. Karena kan kalau salah milih teman bisa bahaya ya. Jadi kayak nanti malah kita yang tergerus jadi turun. Kalau bisa kita nih yang ngebangkitin teman-teman, ayo kita ini berubah jadi lebih baik gitu. Ayo jadi yang lebih ini, lebih itu, lebih ini. Karena menurut saya lingkungan teman sendiri itu banyak banget efeknya ke kita gitu. Itu sih. Oke. Kak Haji termasuk introvert atau extrovert nih? Saya kayaknya kalau introvert dicampur ekstrovert itu apa namanya? Ambivert ya. Ya, Iya, ambivert. itu ada saat tertentu kita introvert ada, tapi saya juga tidak bisa dibilang introvert, saya juga cukup ekstrovert. Karena kalau mungkin orang baru kenal saya pertama, baru jumpa gitu, ya mungkin kenalnya tuh kayak ini anak ini kayaknya introvert nih, dingin gitu. Karena saya juga kayak ada orang masa saya tiba-tiba kayak hai gitu kan, agak aneh gitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang udah kenal saya ini cukup pecicilan gitu. Jadi kayak ya saya ekstrovert di lingkungan teman-teman saya dikenalnya cukup ekstrovert. Tapi kalau mungkin baru pertama jumpa mungkin punya kesannya kayak dingin nih gitu. Ya, Oke, iya betul betul. ya Ya, sebenarnya ya itu sebenarnya cukup pecicilan kalau Anda mengenal saya lebih dekat. benar-benar kalau temen apa kalau udah temen kan kita semakin banyak semakin banyak tingkah, bener nggak sih? Ya, Oke, jadi nggak kayak kalau ada temen yang baru jumpa gini terus suka komen ke teman saya gitu, oh, ternyata kakak ini orangnya dingin ya gini gini gini. Teman saya itu kayak hah gitu. Dia tidak sama. seperti itu gitu. Iya, oke. Oke, nggak terasa nih Kak Haji udah 12:07, 1 jam kita ngobrol. Terima kasih Oke. Kak Haji ya atas kehadirannya, Sama-sama. dan terakhir banget nih. Pesan untuk scholarship hunter semuanya, yang karena banyak banget kan followers Clip. Memang Clip dibangun untuk membantu teman-teman yang pengen lanjut studi, terus abis itu kuliah S1, kuliah S2 kita bantu. Kita juga apa namanya ada bimbingan beasiswa Kak Haji. Jadi nanti di tanggal berapa ya? Nanti akhir bulan kalau nggak salah ada simulation simulation interview simulation dengan Kak Rahmat, Mr. Rahmat, salah satu tutor Flip IELTS yang sudah menjadi awardee Melbourne University. Jadi nanti teman-teman silahkan kalau ingin bergabung bisa bisa join dengan admin kami. Hmm. Nah, terakhir banget nih pesan untuk scholarship hunter semuanya untuk berjuang beasiswa. Apa ya? Paling kalau untuk pesan saya ke teman-teman yang sedang berjuang untuk mencari beasiswa, maksudnya apapun keputusan itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi kalian wajib bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kalian buat. Dan kalau Anda berekspektasi tinggi, itu harus diikuti dengan usaha yang juga kuat. Jadi jangan cuma ekspektasinya tinggi, tapi usahanya malas-malasan nggak bisa. Semakin tinggi ekspektasi kamu, semakin keras dan semakin kuat kamu untuk berusaha gitu. Dan satu lagi sih, eh, mama saya sering bilang sama saya, kalau kamu dalam menggapai suatu hal itu adalah orang sering bilang itu usaha disertai dengan doa. Karena kita hidup di Indonesia yang ada keyakinan kayak gitu. Jadi kalau mama saya dia ngebalik. Jadi kamu itu doa yang disertai dengan usaha. Jadi kamu percaya kepada kekuatan Tuhan. Gitu. Jadi doa, nah kamu juga disertai dengan usaha gitu. Itu sih buat teman-teman sekalian yang pengen berjuang di LPDP, jangan lupa kayak imannya juga dijaga kayak gitu. Karena kayak kan ada kayak miracle kayak gitu, kita juga nggak bakalan tahu hidup kita ke depan gimana kayak gitu. Jadi ya kita harus sepadan lah antara duniawinya sama rohaninya juga harus sepadan kayak gitu. Itu aja sih buat teman-teman sekalian, semangat buat sahabat flippers sekalian yang ingin berjuang untuk beasiswa, terutama buat yang nanti bakalan tes TBS ya tanggal 11 sampai 13. Dirilekskan pemikirannya, yang penting berjuang yang terbaik, jangan terlalu di overwork,
Itu aja sih. Pokoknya semangat buat kita semua untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Oke, terima kasih sekali Kak HJ atas motivasinya, sharingnya, dan kehadirannya Kak HJ. Semoga kita bisa undang lagi nih Kak HJ next time di acara lainnya gitu. Oke. Oke, terima kasih sekalian juga teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam live chat Flip English Pare. Kita adakan live ini setiap 1 minggu sekali teman-teman, jadi stay tune dan kita posting nanti dengan beberapa awardee beasiswa di luar negeri lainnya. Oke, see you Kak Haji. Semoga kita bisa bertemu. Ya, See you. makasih Jija dan salam juga buat teman-teman yang lain di Flip English School. Ya.